final dan mengikat sampai ada konfirmasi dari MK atau putusan MK. Besok itu keputusan KPI itu masih bisa berubah dengan putusan MK. Yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Itulah yang menjadi kewenangan mutlak dari MK menurut konstitusi. Apa itu mungkin? Secara teoritis mungkin saja. Maka kita tunggu dulu. Bukan hanya nunggu keputusan KPI itu secara resmi, yang penting juga keputusan MK. Hormati mekanisme konstitusional kita. Kalaupun MK sudah mengkonfirmasi atau sudah membuat putusan, ya kan, tetap itu namanya presiden elect. Kembalikan hak rakyat untuk mendengar kejujuran itu. Nah, kejujuran yang ditutupin oleh istana pasti bocor lewat mulut-mulut istana juga kan itu kan soalnya. Jadi kita tahu bahwa Denny Indrayana tentu dia punya akses ke istana, punya akses ke Mahkamah Konstitusi. Dia nggak usah dicurigai. Itu memang akan terjadi kan, membocorkan itu. Ini zaman setiap netizen bisa jadi individual jurnalis gitu. Nah, Denny Indrayana berfungsi sebagai investigator masyarakat sipil kan. Kan masyarakat sipil senang ada analisis dari Denny Indrayana. Dalam soal ini dia memang menduga juga bahwa kalau nggak diucapkan lebih awal, nanti tiba-tiba diam-diam hakim bikin putusan tuh. Ini mesti dibuka di awal supaya ada keriuhan publik. Keriuhan artinya bukan keonaran ya, supaya jadi diskusi, jadi diskurs. Ini menyangkut advokat dari tim pembela demokrasi Indonesia dan Perangkat Nusantara ingin menyampaikan pernyataan keprihatinan kepada Mahkamah Konstitusi berikut dukungan dan sekaligus ingin mengawal persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan persidangan perselisihan hasil Pilpres 2024. Mengapa pernyataan itu pernyataan keprihatinan? Karena kita semua tahu Mahkamah Konstitusi masih berada dalam cengkraman nepotisme atau dinasti politik, di mana Hakim Konstitusi Anwar Usman sampai saat ini masih berada di dalam lingkaran Mahkamah Konstitusi. Jadi dan bukan tidak mungkin akan diperintahkan pemungutan suara ulang. Tetapi, dan kalau kita bicara tentang pemungutan suara ulang, kita harus membedakan antara sidang MK dengan sidang perdata. Kalau di sidang perdata mungkin akan ditolak karena harus beyond reasonable doubt, ya, harus sebuah pembuktian yang tidak terelakkan. Tapi di MK tidak mungkin melakukan itu karena masalahnya banyak, ratusan, ribuan bahkan, sementara waktu untuk membuktikan 1 hari saja. Saksinya dibatasi dan ahlinya hanya 19 maksimal. Jadi secara teoritis tidak mungkin kemudian kita memperlakukan hukum acara perdata atau hukum acara pidana untuk di MK, ya. Jadi kalau kita bicara tentang apa, di mana, bagaimana, siapa dan lain sebagainya, tidak mungkin untuk MK. Karena itu hakim MK harus menangkap yang namanya sense of justice melalui pendekatan ilmiah, yaitu academic approach. Sebagai contoh misalnya, kalau kita mengatakan bahwa kecurangan ini sudah terjadi secara TSM, apakah MK akan menerima dalil tersebut dalam waktu pembuktian yang hanya 1 hari? Saya kira hari ini fokus perhatian publik ini hari Selasa tanggal 16 April 2024 adalah ini katanya hari ini hari terakhir para baik pemohon, termohon maupun terkait untuk menyerahkan kesimpulan dari sidang di Mahkamah Konstitusi. Kita juga sudah dapat bocorannya dari para pemohon apa saja yang menjadi poin kesimpulan mereka. Tapi yang juga orang kemudian ini langsung ingin lompat saja pada kesimpulan sebenarnya bagaimana bocoran keputusan dari Mahkamah Konstitusi nanti pada tanggal 22 April yang diumumkan itu. Dan ini Profesor Denny Indrayana katanya dia punya bocoran. Ini kalau yang ngomong Profesor Denny Indrayana bocorannya agak ngeri-ngeri sedap ini. Saya sih, tapi kalau kemudian membaca status Anda menyebutnya dalam bocoran dalam tanda petik ini. Nah, ketika Anda ngomong bocoran, saya bilang ini ngeri-ngeri sedap ini. Biasanya yang Anda sebut bocoran itu betul-betul bocor, betul gitu. Nah, Anda menyebutkan ada 4 opsi ya. Ya. Pertama soal angket. Ya. Ya, tidak sulit untuk menduga, memprediksi bahwa hak angket ini akan
mati suri, layu sebelum berkembang. Dan itu dari pertama muncul, kemudian sekarang sampai kemarin penutupan jadwal sidang DPR kelihatan memang akhirnya tidak akan ada tindak lanjut secara politik. Karena itu memang harapannya tinggal yang ada di MK maksud saya, dari Mahkamah Konstitusi. Nah, kenapa kemudian saya menulis prediksi ini? Saya tulis dengan bocoran dalam tanda kutip, karena pernah dilaporkan polisi pada saat dianggap membocorkan putusan MK. Jadi tanda kutip itu penting dalam dimensi hukum. Nah, kenapa saya mengatakan ada 4 opsi? Karena yang ditolak itu menjadi opsi 1. Ya, opsi 1-nya ditolak. Kenapa demikian? Karena MK menganggap dalil-dalil tidak punya bukti yang cukup, tidak dapat dibuktikan bansos, keterangan 4 menteri tidak menunjukkan ada pelanggaran dan seterusnya. MK menolak permohonan 01 dan 03 dan hanya memberikan catatan-catatan perbaikan. Misalnya apa? Misalnya Sirekap, misalnya Bawaslu lebih berfungsi dan seterusnya untuk pelaksanaan Pilpres 2029 dan selanjutnya. Tapi tidak menjawab isu-isu yang lebih esensial tentang pelanggaran konstitusi, cawe-cawe dan seterusnya. Itu opsi yang satu, kemungkinan yang satu. Yang kedua, MK mengabulkan seluruh permohonan. Artinya apa? Artinya pasangan calon 2 sebagaimana permintaan Anies Mohaimin ataupun Ganjar Mahfud didiskualifikasi. Dua-duanya meminta itu sebenarnya. Nah, ini dikabulkan seluruhnya. Konsekuensinya akan ada pemungutan suara ulang hanya oleh paslon 1 dan paslon 3 tanpa paslon 2. Itu berarti dikabulkan seluruhnya. Nah, dalam tulisan saya katakan ini hampir muskil dan mustahil. Hampir lah ya, tidak bisa kita pastikan, tidak mungkin, tapi hampir muskil dan mustahil dikabulkan ini. Dengan berbagai pertimbangan. Yang ketiga adalah sebenarnya dikabulkan sebagian. Dikabulkan sebagian yang dimintakan oleh pasangan calon 1 Anies Mohaimin adalah hanya mendiskualifikasi pencawapresan Gibran saja. Ini dimintakan, berbeda dengan pasangan calon nomor 03 yang hanya meminta satu jenis pendiskualifikasian pasangan calon nomor 02 Prabowo Gibran. Pasangan calon 01 meminta alternatifnya kalau tidak dibatalkan paslon 02 Prabowo dan Gibran, setidak-tidaknya dibatalkan didiskualifikasi pencawapresan Gibran. Nah, ini bisa menjadi opsi ketiga, di mana Prabowo tetap diizinkan ikut pemungutan suara ulang, tetapi didahului dengan memilih cawapres baru untuk menggantikan Gibran. Ini artinya permohonan dikabulkan sebagian alternatif yang diminta oleh tim hukum Anies Mohaimin. Untuk sampai ke situ, berarti persoalan-persoalan yang terkait dengan TSM dianggap tidak terbukti, sehingga kemudian pasangan calon tidak didiskualifikasi dua-duanya. Tetapi yang terkait dengan prosedur konstitusionalitas pencawapresan Gibran dianggap terbukti sebagian. Jadi yang dibatalkan adalah kewenangan Gibran sebagai wapres. Ini tidak ada yang dimintakan, tidak ada yang meminta, baik paslon 1 maupun paslon 3 tidak meminta itu. Jadi tidak ada pemilu ulang tidak ada, tetapi jadi Prabowo tetap presiden, tapi statusnya Gibran sebagai wakil presiden dibatalkan gitu. Jadi nanti tanggal 20 MK mengatakan paslon 1, paslon 2 tetap bisa dilantik sebagai pemenang, tetapi hanya presidennya Prabowo, sedangkan wapresnya Gibran itu dibatalkan kewenangannya karena berbagai alasan.
karena cawe-cawenya Presiden Jokowi, karena KKN nepotismenya terbukti. Jadi tidak terkait dengan pencalonan, tapi terkait dengan ternyata setelah diberikan kesempatan maju makin merusak sistem atau prinsip pemilu yang jujur dan adil. Jadi larinya ke situ. Konstitusionalitas pemilu harus dijaga, dan pertama pasti akan ada yang bilang ini tidak ada dimohon, jadi itu ultra petita, putusan yang di luar permohonan harusnya tidak boleh. Jadi argumentasinya ya ini bukan perkara perdata, ini perkara tata negara terkait dengan pemimpin republik. Kalau salah maka dampaknya kepada seluruh bangsa Indonesia. Jadi tetap MK sebagai penjaga konstitusi bisa memutuskan, apalagi dalam pasal, maaf saya bicara pasal ini, 53 ayat 2 peraturan MK nomor 4 tahun 2024 itu juga ada kalimat begini, dalam hal dipandang perlu mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dalam pasal ayat 1. Jadi dibolehkan dong dengan aturan yang tadi ya, ultra petita ya. Nah, salah satu pemaknaan dari bunyi pasal 53 ayat 2 itu berarti ultra petita mungkin karena saya ulangi, dalam hal dipandang perlu mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi ayat 1-nya bilang tadi itu tidak dapat diterima, dikabulkan, ditolak. Ya. Nah, di luar 3 ini ternyata menurut peraturan MK bisa. Ini peraturan MK-nya ya, di undang-undang MK-nya nggak bunyi seperti ini, tapi di peraturan MK-nya tahun 2024 nomor 4 dibunyikan. Dan tentu saja maksudnya bisa bermacam-macam, tapi salah satu maknanya bisa ultra petita. Jadi nah, kenapa ini muncul, ini tidak hanya yuridis, pasti ini ada aspek politisnya. Kalau yuridis lebih idealis, lebih moralis begitu sih, sedikit banyaknya dibandingkan politik yang lebih pragmatis, lebih juga realistis. Dia menjadi semacam jalan tengah begitu. Satu sisi mengakui bahwa ada capaian suara Prabowo yang sedemikian, sisi lain tetap tidak ingin ada pelanggaran mendasar yang intolerable, tidak dapat ditolerir, dalam hal ini cawe-cawe atau nepotismenya cawapres Gibran Rakabuming Raka. Karena itu jalan kompromi yang diambil adalah tetap Prabowo dilantik sebagai presiden tanggal 20 Oktober, tapi kemudian karena tidak ada wakil presiden, digunakanlah pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Apa itu pasal 8? Yang kira-kira bunyinya adalah dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari, MPR memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan Prabowo. Dari 2 calon yang diusulkan presiden. Jadi setelah dilantik, presiden terpilih, dia kemudian mengusulkan 2 nama calon wakil presiden, dan selambat-lambatnya 60 hari, MPR bersidang untuk memilih 1 di antara 2 nama itu untuk menjadi wakil presiden.